little light of mine, I'm gonna let it shine. Everywhere I go, I'm gonna let it shine. I'm gonna let it shine, let it shine, let it shine, let it shine. Everywhere I go, I'm gonna let it shine. Everywhere I go. Teman, sebelum ibadah kita dah yuk. Tuhan Yesus berkati ibadah sekolah minggu kami dari awal sampai akhir. Berkati kakak-kakak yang melayani dan juga teman-teman yang akan sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus, saya amin. Halo adik-adik, hari ini kakak mau ajarin lagu baru nih. Adik-adik ikutin kakak ya. Ku mau bernyanyi lagu baru bagimu. Ku mau bersorak melompat tinggikanmu. For you are love, love, love. You're good to me and you are wonderful. Eternally and I will love, love, love. As you love me and I will sing your praise. Eternally, kau yang terbaik, melodi di hatiku. Kau membuatku menari memujimu. For you are love, love, love. You're good to me and you are wonderful. Eternally and I will love, love, love. As you love me and I will sing your praise. Eternally. My hands to praise you, for you are kind to me, and to your name my heart sings. For you are love, love, you're good to me. I lift my hands to praise you, for you are kind to me, and to your name my heart sings. For you are love, love, you're good to me. For you are love, love, love. You're good to me and you are wonderful. Eternally and I will love, love, love. As you love me and I will sing your praise. Eternally, for you are love, love, love. You're good to me and you are wonderful. Eternally and I will love, love, love. As you love me and I will sing your praise. Eternally, for you are love, love, love. You're good to me and you are wonderful. Eternally and I will love, love, love. As you love me and I will sing your praise. Eternally. Oke adik-adik, kita memuji Tuhan bersama. Aku Main di rumah, belajar juga di rumah, makan tidur, nonton YouTube juga di rumah. Namun aku bahagia karena Tuhan menjaga. Papa, mama, kakak, adik, sehat
Tuhan dengan semua teman-teman kakak tersayang. Aku bersyukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita, Tuhan selalu berserta walau di rumah saja. Oke adik-adik, walaupun kita ada di rumah, kita harus tetap sungguh-sungguh memuji Tuhan, beribadah sama Tuhan. Bersyukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita, Tuhan selalu berserta walau di rumah saja. Oke adik-adik, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita mau lebih sungguh lagi, kita mau menyanyikan lagu Firman Tuhan Ku Dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Adik-adik, kita mau mendengar firman Tuhan. Adik-adik tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan telah pimpin selama kami menyembah Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami mendengar firman Tuhan. Tuhan pimpin kakak yang akan menyampaikan firman Tuhan. Juga Tuhan pimpin kami yang kami dapat mendengarkan dan fokus untuk mendengar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah, siapa yang sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Coba yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan bilang siap gitu ya. Coba kakak tanya lagi, siapa yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Oke, hebat semuanya. Hari ini kita mau membahas tentang seorang perwira pasukan. Dan ini hidup pada zaman dahulu yang hidupnya itu taat banget sama Tuhan. Tapi sayangnya dia bukan orang Yahudi. Nah,
kita mau lihat nih, karena dia mengalami sesuatu yang hebat di dalam hidupnya. Dan bukan cuma di hidupnya doang, tetapi di hidup keluarganya. Yuk kita sama-sama saksikan ceritanya. Kitab Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 1 sampai 48. Di kota Kaisarea, ada seorang perwira pasukan Italia bernama Cornelius. Cornelius suka memberi sedekah dan dia suka berdoa kepada Allah. Tiba-tiba datanglah malaikat menemuinya. Malaikat berkata Allah mengingat Cornelius. Malaikat menyuruh agar Cornelius menjemput seorang Yahudi bernama Petrus di kota Yope. Lalu Cornelius menyuruh 3 orang untuk menjemput Petrus di kota Yope. Keesokan harinya, Petrus berada di atas rumah untuk berdoa, tetapi perutnya merasa lapar. Datanglah malaikat menyuruh Petrus agar makan daging binatang haram, tetapi dia tidak mau. Selama 3 kali malaikat berkata apa yang dikatakan halal oleh Allah tidak boleh dikatakan itu haram. Roh Kudus berkata kepada Petrus agar turun ke bawah untuk bertemu 3 orang utusan Cornelius. Tiga orang itu berkata bahwa Cornelius ingin mengundang Petrus ke rumahnya untuk berbicara. Ketika sampai di Kaisarea, Petrus disambut dengan senang oleh Cornelius dan keluarganya. Petrus juga sedang berpikir apakah maksudnya penglihatan binatang dengan Cornelius. Petrus mengetahui bahwa ternyata Allah juga mengasihi Cornelius yang bukan orang Yahudi. Semua orang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus dan Roh Kudus turun atas mereka semua. Ayat hafalan, supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Yohanes pasal 15 ayat 12. Nah adik-adik, tadi udah lihat kan perwira Italia, namanya siapa? Cornelius, namanya Cornelius. Nah dia ini hidup takut akan Tuhan. Dia rajin berdoa adik-adik. Dia berdoanya bukan cuma pas makan aja, bukan cuma pas mau tidur aja, tapi dia benar-benar rajin berdoa. Dia benar-benar berdoa untuk setiap segala sesuatu yang mau dia lakukan. Dan dia bukan cuma rajin berdoa doang adik-adik, tetapi dia juga suka memberi, dia juga suka menolong sama orang lain, bahkan kepada bangsa lain, yaitu bangsa Yahudi. Sehingga Tuhan memperhatikan segala perbuatan baik Cornelius ini. Nah, dan tadi kita lihat kan adik-adik, Tuhan mempertemukan antara Cornelius dengan Petrus. Padahal Petrus ini murid Yesus seorang Yahudi. Dan Cornelius ini seorang Italia. Berarti kan mereka jauh, mereka gak saling mengenal adik-adik. Dan mereka tinggalnya juga berjauhan. Tetapi Cornelius dengan Petrus ini bisa terhubung. Padahal mereka tidak saling mengenal. Tapi itu semua karena Tuhan yang merencanakan. Jadi mereka bisa bertemu dan mereka terhubung melalui doa. Karena Cornelius berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan menyuruh Cornelius untuk bertemu dengan Petrus.
Dan karena Petrus berdoa kepada Tuhan, maka Petrus bisa bertemu dengan Kornelius. Nah, tadi adik-adik udah lihat kan, waktu Petrus yang sedang berdoa, tiba-tiba dia mendapatkan penglihatan daripada Tuhan. Dan saat itu, waktu dapat penglihatan itu adik-adik, Petrus belum mengerti apa sih arti penglihatannya itu, apa sih yang tadi aku lihat. Nah, tetapi Tuhan mengarahkan Petrus agar turun dari atas rumahnya ke bawah dan mengikuti orang-orang suruhan dari siapa tadi? Kornelius. Orang-orang suruhan utusan Kornelius yang datang ke rumahnya Petrus. Nah, dan setelah bertemu dengan orang-orang suruhan Kornelius, lalu bertemu dengan Kornelius dan Petrus, dan juga bertemu dengan keluarganya Kornelius. Dan Petrus bisa melihat sendiri adik-adik bahwa keluarganya Kornelius menerima urapan dari Tuhan. Akhirnya Petrus mengerti, ternyata dari penglihatan tadi Tuhan ingin mengajarkan kepada Petrus bahwa Tuhan Yesus itu mengasihi semua bangsa, mengasihi semua orang. Walaupun Kornelius ini bukan orang Yahudi adik-adik. Tadi dia seorang apa? Dia perwira pasukan Italia, bukan orang Yahudi. Dimana pada saat itu orang Yahudi itu tidak berteman dengan bangsa lain. Jadi hanya sesama orang Yahudi aja. Tetapi Tuhan mau menunjukkan bahwa semua orang bisa menerima keselamatan dari Tuhan, bisa menerima kasih dari Tuhan, terutama yang percaya kepada Tuhan dan datang kepada Tuhan seperti tadi Kornelius dan keluarganya. Nah, adik-adik sama seperti Petrus nih, yang akhirnya dia mengerti maksud dari mimpi yang tadi dia lihat, maksud dari penglihatan yang tadi dia lihat. Kita juga harus belajar, kakak dan adik-adik belajar seperti Petrus. Kita berdoa, kita mendengarkan firman Tuhan seperti yang udah kakak Mariani ceritakan minggu lalu. Mendengarkan firman Tuhan seperti Kornelius juga, dia taat kepada Tuhan. Nah, karena Tuhan mengasihi kita semua, bukan hanya kakak, bukan hanya mama, bukan hanya papa, tetapi semuanya adik-adik yang saat ini sedang mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini, dimanapun adik-adik berada. Tuhan mengasihi dan Tuhan ingin kita mendengarkan setiap firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Nah, oleh karena itu kita juga rajin berdoa supaya tahu perintah Tuhan, dan kita juga mengasihi orang-orang di sekeliling kita. Karena Tuhan, ingat tadi, mengasihi semua orang siapapun itu. Oke adik-adik? Nah, sebelum kita mengakhiri firman cerita hari ini, yuk sama-sama kita berdoa. Kita sikap berdoa, kita lipat tangan, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu, bahwa kami harus rajin berdoa dan taat mendengarkan firman-Mu Tuhan, juga melakukan firman-Mu Tuhan, karena kami tahu Tuhan Yesus mengasihi kami semua, karena kami tahu Tuhan Yesus mengasihi dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, ajar kami, bimbing kami supaya kami juga mengasihi orang lain sama seperti Tuhan mengasihi kami. Ajar kami Tuhan supaya kami lebih rajin lagi berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik yang ada di rumah semua, kembali lagi sama kami di sini untuk membuat prakarya. Nah, prakarya kali ini kita mau buat salib dari kertas. Mudah sekali, bahannya cuma dari kertas. Nanti kalau kalian mau kertas HVS seperti ini, dan mesin warna kalau kalian mau warnain ya. Nah, terus bisa kertas yang baru, bisa juga kertas yang bekas, tapi kamu ambil yang bagian polosnya nanti ya. Nah, ini contohnya kita nanti buat salib dari kertas seperti ini. Oke ya. Nah, caranya seperti ini. Ambil kertas HVS-nya, lalu kamu lipat buat seperti segitiga.
sebentar, ujung sama ujung. Kan? Terus kamu balas lagi ke sini, ya. Sesuaikan sama garisnya. Nah, kan udah nih, kamu udah garis ketiga dibalas, lalu kamu tekuk, ya, tekuk lagi, dirapihin. Posisi tekuknya yang di dalam yang ini ya, seperti ini. Udah, lalu kamu lipat lagi dikit saja, dikit ya, lipat sedikit dari sini ke atas ke bawah. Kamu lipat sedikit boleh, banyakkan boleh, nanti jadi salibnya lebih besar kalau misalnya banyak. Nah, udah, kamu udah tekuk seperti ini, ya. Lalu kamu boleh sobek pakai tangan, boleh pakai gunting, terserah kalian, ya. Jadi kan salib dari kertas mudah kan? Tuh, lalu lawan lain deh. Jesus inside. Yesus ada di dalam diri kamu. Jadi deh, Jesus inside. Membuat salib dari kertas, gampang kan? Kalian pasti bisa di rumah. Dan kita yakin, seperti tadi firman Tuhan yang dibagikan, dalam Yesus kita bersaudara. Dan Tuhan tidak membedakan suku bangsa manapun. Oke adik-adik, see you, bye-bye, God bless you all.